Baik anak-anak, bisa dimulai? Ya. Oke, saya mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama. Saya minta dari kalian semua salah satu doa. Ayo, silakan siapa yang mau? Ustaz Walid. Ya, Ustaz Walid, silakan. Amin doa. Sebelum pelajaran ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Langsung saja di sini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Kan kemarin kita sudah membahas tentang iman, rukun iman. Ya. Siapa di sini yang kemarin masih ingat tentang rukun iman? Ya, Pak. Ya, silakan. Iman kepada Allah, Iman kepada Allah, pada malaikat, kitab, nabi, kiamat. Masya Allah. Ya, kemudian siapa yang tahu arti dari iman? Percaya. Nah, benar sekali. Ya, mungkin langsung saja. Di sini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan rasul-rasul yang menerima kitab. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kitab-kitab yang wajib diimani. Ini sudah dijawab sama Mas Kafi yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara kitab dengan suhuf? Ya, siapa yang tahu? Suhuf itu apa, Pak? Iya, Pak, tahu, Pak. Nah, masa nggak ada yang tahu? Ya, langsung saja ke jawabannya. Jadi, kitab itu adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan oleh para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kemudian suhuf itu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran yang terpisah. Itu. Nah, kemudian untuk ini kitab apa ini? Kitab suci Injil. Kitabnya apa? Ya, ada tulisannya soalnya. Injil. Ya, kemudian kitab Injil ini buat rakyat ya, buat umat agama apa? Kristen. Kristen. Benar kali. Nasrani. Nah, kalau ini, Itu Al-Quran. ya kalau nggak tahu apa saja. Karena kita kan Islam. Nah, di sini ada beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saya mau satu orang menjawab satu. Nanti di slide selanjutnya ada jawabannya. Jadi nanti kalau salah tidak ada. Saya mau ini. Apa tidak? Jawab nomor satu. Jawab nomor satu. Oh, kitab Taurat itu Nabi Musa, Pak. Ya, kita Taurat Nabi Musa. Kemudian Kalau benar ada di situ ya. itu Mbak Sopo ceritanya. Ayo, yang kedua kitab Zabur Nabi Daud. Nabi Daud. Mas Kafi, yang ketiga. Injil kepada Nabi Isa. Oke, kitab Al-Quran. Oh, Ya, kita lihat jawabannya apakah ada yang salah. ya. Benar semua ya. Jadi kitab-kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa untuk umat-umatnya, kemudian Zabur kepada Nabi Daud untuk umat-umatnya, dan kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dari kitab-kitab dari Allah, yaitu yang pertama Taurat, yang berisi tentang peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi umat Nabi Musa dan Bani Israil. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa muncul seorang nabi. Kemudian yang kitab Al-Quran ini wahyu Allah yang paling terakhir, yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab semuanya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi Al-Quran ini sudah dijawab di surat Al-Maidah ayat 58 ya. Menjadi generasi pencinta. Nah, di sini saya mau kalian semua membuka Al-Quran untuk membaca bersama-sama. Iya. Nah, silakan buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 58. Ya, surat kelima. Iya. Ayat ke-58. Ini kamu nggak? Ayo, silakan buka. Untuk Mas Farid dipimpin ya. Nasinya. Ayo. Ayat berapa, Pak? Ayat 58. Ayo mulai 1, 2, Enggak, 3. enggak. Salah ayat 48. Maaf ya. Ya, Pak gurunya ini agak lupa ya. Agak tua ya, Pak. Mulutnya. Surat Al-Maidah ayat 48. Ayo silakan. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Nah, di sini ayat Al-Maidah ayat 48 menjelaskan tentang pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Kemudian di sini juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi yang diturunkan sebelumnya itu yang tadi Injil, Zabur, Taurat. Nah, kemudian nah, di sini keimanan kepada Al-Quran tidak cukup hanya dengan meyakini, tetapi juga harus dibuktikan dengan membaca, memahami, menadaburi atau merenungi dan mengamalkan isi kandungannya. Generasi sahabat dan tabi'in menjadi contoh terbaik dalam mencintai dan mengamalkan Al-Quran.
kemudian hubungan umat beriman kepada kitab terdahulu. Nah, di sini umat Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab karena mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad membangun hubungan yang harmonis dengan mereka melalui piagam Madinah. Meskipun ada perbedaan keyakinan, hubungan ini dibangun atas dasar saling menghargai dan menghormati. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati ahli kitab seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, di sini apa yang kalian dapat dari pembahasan pada hari ini? Mengetahui jumlah kitab yang diturunkan dan juga nabi-nabi yang menerima kitab. Ya, coba Mbak Wanda, apa yang didapatkan? Di sana kan Ya, seperti itulah ya. Baik, di sini kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Dengan menyimpulkan singkat saja, silakan. Gak ada yang mutu. Gimana? Ayo silakan. Mas Walid, kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kesimpulan hari ini menurut pelajaran yang di depan kitab. Dari 4 kitab itu dulu itu hasilnya benar semua mas, yang dari awal itu. Ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tangan-tangan manusia itu berulah sehingga 3 kitab itu diubah-ubah. Tapi yang tidak berubah itu cuma 1, yaitu kitab Al-Quran. Ya, tepuk tangan untuk Mas Walid. Nah, jadi selanjutnya yaitu tugas rumah ya. Jadi tugas rumah kali ini membahas tentang kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah. Jadi saya mau membentuk 4 kelompok, nanti dikerjakan di rumah bareng-bareng. Yang laki-laki sama yang perempuan. Jadi mana ya? Ya dikirim grup ya. Nanti ganti 4 kelompok, terus mengerjakan. Yang pertama kelompok 1 memberi menjelaskan tentang kitab Injil, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Zabur, yang keempat kitab Al-Quran. Dijelaskan serta tidak apa-apa, Al-Quran aja ya. Ya gitu. Ya saya minta nanti begitu ya. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, karena di sini juga kita membahas tentang iman kepada kitab Allah. Nanti minggu depan juga kita membahas tentang implementasi iman kepada Allah. Iman kepada kitab Allah. Ya, itu. Mungkin cukup sekian, kita sudahi dengan bacaan surat dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Observer.